Allah kan dah ingatkan sama Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Orang yang tak memperhatikan halal tidak halal, sesungguhnya tidak halal ini apa maknanya ya Bunda? Haram. Saya tak mau menyebut haram karena tak enak didengar di telinga kita. Betul tak Bunda? Betul, tak enak kita menyebutnya. Makanya saya bahasakan dengan tidak halal. Orang yang tak memperhatikan halal tidak halal, ia bisa terjebak dalam lingkaran bisikan-bisikan setan. Bunda, pertanyaan, kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Kenapa? Nabi Adam terusir dari surga apa sebabnya? Karena termakan bujuk rayu iblis. Dibujuk Nabi Adam oleh iblis untuk memakan buah larangan. Allah kan dah ingatkan sama Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam dan Hawa, apa kata Allah? Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ya. Tinggallah kalian berdua di dalam surga. Baik ya Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam Hawa, makanlah oleh kalian berdua segala apa yang ada di dalam surga. Boleh dimakan semuanya ya Allah? Boleh. Tapi ingat Adam ya, Hawa ya, apa dianya ya Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah, ini pohon jangan dekat-dekat ya kata Allah. Kenapa ya Allah tak boleh dekat? Karena kalau kalian dekat-dekat fatakuna minaz zalimin, nanti kalian berdua akan tersiksa, teraniaya, menderita. Allah dah ingatkan. Tapi yang namanya iblis, ayah bunda yang dirahmati, iblis ini memang jahat. Tapi sekalipun dia jahat, ada dua hal yang boleh kita contoh. Mana dua hal yang boleh kita contoh dari iblis? Satu, iblis adalah makhluk yang penyabar. Dua, iblis adalah makhluk pekerja keras. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pekerja keras iblisnya ya bunda bagaimana? Bersumpah iblis ini menghadap Allah. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan bersungguh-sungguh ya Allah untuk menyesatkan, menjauhkan hambamu dari jalanmu ya Allah. Bagaimana cara kau iblis? Aku datangi mereka dari depan ya Allah. Tak bisa dari depan ya Allah, dari belakang ya Allah. Tak mampu dari belakang, dari sebelah kanan. Tak bisa dari sebelah kanan, dari sebelah kiri ya Allah. 1001 cara dari berbagai macam arah iblis akan berusaha mengganggu kita. Ayah bunda, masih ingat kisah ahli ibadah? Ada kisah ahli ibadah yang kemudian singkat ceritanya ya bunda, ahli ibadah beramal 60 tahun lamanya, kemudian berjumpa dengan seorang wanita, wal iazubillah, kemudian dia berzina, lahir anaknya, kemudian anak itu pun dia bunuh, wanita ini pun dia bunuh. Singkat kata, akhir hayatnya ketika dia hendak digantung oleh penguasa yang ada di masa itu, datang iblis. Apa kata iblis? Ucapkanlah kalimat kekufuran. Kalau kau ucapkan kalimat kekufuran, engkau akan kami selamatkan. Diucapkannya kalimat kekufuran oleh ahli ibadah ini, kemudian iblis pun lari, kemudian dia dipenggal lehernya, mati dalam keadaan kafir. Usaha siapa? Gara-gara iblis. Sabarnya. Ini kisah ahli ibadah ini kan lama prosesnya ya bunda. Kan tak langsung ketika itu iblis mengatakan berzina aja langsung, kan tidak, panjang prosesnya, dibisikkan. Kalau saya ceritakan proses cerita ahli ibadah sampai mati dalam keadaan kafirnya ya bunda, mungkin tak cukup waktu setengah jam. Ya bunda yang dirahmati, dibujuk Nabi Adam, akhirnya apa? Lupa akan pantang dan larangan, termakan juga yang diharamkan oleh Allah. Akibatnya apa? Terusir dari surga, terpisah dari pasangan antara satu dengan yang lainnya dalam waktu yang lama, dalam tempo yang jauh. Nabi Adam diturunkan di India menurut sebagian ahli tafsir, kemudian Siti Hawa diturunkan di
di Jeddah, ayah bunda, yang saya pahami, ketika Nabi Adam terusir dari surga itu, ceritanya mereka berdua kan pengantin baru. Bayangkan ayah bunda, pengantin baru terpisah dalam tempo yang lama, jaraknya jauh. Menderita tak ayah bunda? Menderita luar biasa. Ibu dulu waktu masih pacaran, sehari tak bertemu rasa setahun. Air diminum rasa apa? Rasa nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. Sebentar saja terpisah, menderita. Tahu waktu itu bapak bekerjanya di mana, ibu terpisahnya di mana. Contoh nih, ibu baru menikah 3 hari sama bapak. Tiba-tiba di hari yang ketiga bapak dapat tugas dari atasan dinas keluar kota ke Jakarta. Masya Allah, menderita. Saking menderitanya bapak ibu yang dirahmati Allah, rindu yang tak tertahankan. Bapak baru, kan ketika kita sampai di Jakarta, pesawat mau landing, kan ada pengumuman dari pramugari. Di antara isinya adalah jangan nyalakan handphone sebelum pesawat benar-benar sempurna berhenti. Tapi apalah daya, rindu tak terkira. Banyak orang pesawat belum landing lagi, belum lagi jatuh kakinya, itu orang sudah mengaktifkan handphone, sudah ditelepon pasangannya, sudah telepon suaminya, sudah ditelepon istrinya. Sampai di bandara, alhamdulillah papa dah sampai di bandara. Sampai di hotel, papa sudah sampai di hotel. Tengah malam rindu bisa video call. Bayangkan ayah bunda, Nabi Adam rindu dengan Siti Hawa, macam mana nak video call? Macam mana nak telepon, WA belum ada. Menderita. Buah dari apa? Bisikan-bisikan iblis. Makanya simpulan yang kedua, orang yang tak perhatikan halal tidak halal, maka ia bisa terjebak dalam lingkaran-lingkaran seton. Ketiga ayah bunda, orang yang tak perhatikan halal tidak halal, amal ibadahnya akan sia-sia, hampa, tiada berguna. Jam berapa Isya kita bang? 5 menit lagi. Saya kejarkan materinya secepat-cepatnya. Ayah bunda, yang ketiga, orang yang tak perhatikan halal tidak halal, maka amal ibadahnya akan sia-sia, hampa, tiada berguna. Saya yakin ayah bunda sudah mendengarkan dari guru-guru kita tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang panjang. Ada seseorang yang sedang safar, yamuddu yadahu ilas sama, dia panjangkan tangannya menengadah ke langit. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, minta ini ya Allah, minta itu ya Allah. Orang yang berdoa ini dikomentari oleh Nabi. Apa kata Nabi? Anna yustajabalahu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang itu, kata Nabi. Kok begitu ya Rasulullah? Ta'amuhu haram, yang dia makan yang haram. Wa syarabuhu haram, yang dia minum yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai yang haram. Wa yataghadza bil haram, dia tumbuh dari gizi yang haram. Ayah bunda, menurut ahli hadis, ini orang sedang safar umroh. Kita tahu di antara doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah orang yang sedang safar, apalagi safarnya safar umroh. Di antara waktu yang paling cepat doa dikabulkan oleh Allah adalah sedang safar. Ini orang doanya dikabulkan tadi? Dikabulkan ayah bunda? Tidak. Kenapa doanya tak dikabulkan? Yang dia makan yang haram, yang diminum yang haram, bajunya yang haram, kemudian dia tumbuh dari gizi yang haram. Padahal Nabi sudah berkata tentang doa. Apa kata Nabi tentang doa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah Muh itu artinya otak. Doa adalah otak dari segala amal ibadah. Saking pentingnya doa, Nabi ibaratkan doa itu sebagai otak yang ada pada diri manusia. Bunda, manusia seganteng apapun dia, sekaya apapun dia, tak ada lagi otaknya, tak ada lagi akal fikirannya, masih ada nilainya? Masih ada nilainya? Tak ada lagi nilainya. Makanya orang ketika melakukan kesalahan, saking hinanya dia di saat itu tiap dia pergunakan akalnya sebagaimana mestinya, ada orang yang marah kepadanya. Apa katanya? Oi buyong yo dak buta waang, kata dia. Saking hinanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka doa adalah otak dari segala amal ibadah. Kalaulah bahasa Nabi seperti itu, gara-gara yang haram doa tak dikabulkan, maka jangan harap solat kita akan diterima oleh Allah. Kalau kita tak perhatikan halal haram, jangan harap sedekah kita akan diterima. Kalau kita tak perhatikan halal haram, jangan harap puasa kita akan diterima.
Kalau kita tak perhatikan halal haram, jangan harap haji umroh kita akan diterima. Kalaulah doa saja tak diterima, apalagi dengan solat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, khatam pun Al-Quran 30 kali dalam sehari. Habis pun harta kita untuk bersedekah. Berkali-kali pun kita naik haji ke tanah suci, sampai kalah Haji Muhyiddin. Tapi Ibu Haji Muhyiddin itu yang tukang bubur naik haji itu, tapi hari ini tak tukang bubur naik haji lagi ceritanya, tapi tukang masker naik haji. Ini ceritanya kemarin ya bunda. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan harap semua amal ibadah kita akan diterima ketika kita tak perhatikan mana yang halal, mana yang tidak halal. Terakhir ayah bunda yang dirahmati Allah, orang yang tak memperhatikan halal tidak halal, maka ia bisa binasa. Ayah bunda, buka handphone hari ini, lihat televisi hari ini, buka WhatsApp, buka Facebook, pembicaraan masih berbicara seputar corona. Tadi jam 2 ayah bunda, saya berjumpa, mohon maaf, dengan saudara kita muslim baru mu'alaf ayah bunda, Cina. Dia baru balik dari Cina. Itu Ustadz, yang kena virus corona di Cina itu bukan ribuan Ustadz, itu sesungguhnya sudah jutaan orang Ustadz, kata dia. Itu cerita dia sama tadi, saya jumpa tadi jam 2 ya bunda. Di Indonesia saja kemarin kalau tak salah ceritanya di Bekasi sudah 60 Pak ya. Di Riau di Detikcom katanya sudah 3 orang. Ayah bunda yang Tawujung belum segitu ya. Ayah bunda, boleh saya tambah 1 menit ayah bunda? Corona berbuah dari apa ayah bunda? Buah corona itu berbuah dari apa? Berbuah karena tak perhatikan halal tidak halal. Masalahnya apa? Kemarin kelelawar yang disup. Kelelawar, makanya ya bunda, saya merasa nih sebulan ini 4 kilo ada berat badan saya turun agaknya. Kok turun badan 4 sampai 4 kilo? Setiap kali nak makan terbayang sup kelelawar. Setiap kali nak makan ternampak video orang yang makan bayi tikus. Setiap nak makan terbayang orang makan ngunyah-ngunyah belatung. Setiap nak makan terbayang orang makan mie cacing, Pak. Tidak kerja orang hari ini. Akibatnya apa? Terakhir ayah bunda, kalau tak salah di Simalungun berarti Sumatera Utara, sudah 27 orang kalau tak salah yang keracunan. Habis pesta makan, mohon maaf, habis pesta makan daging anjing, Pak. Gara-gara apa? Tak perhatikan halal haram. Kesimpulan ayah bunda, 2 ayat yang kita baca tadi maknanya apa? Orang yang tak perhatikan halal tidak halal, imannya bisa hilang. Orang yang tak perhatikan halal tidak halal, maka ia bisa terjebak dalam lingkaran-lingkaran setan. Orang yang tak perhatikan halal tidak halal, maka ia amal ibadahnya akan sia-sia, hampa, tiada berguna. Orang yang tak perhatikan halal tidak halal, maka ia bisa binasa. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah kokohkan iman yang ada di dalam dada. Dengan iman itulah yang akan menjadi penuntun bagi kita untuk melakukan apapun jua, sehingga kita tahu apakah itu halal atau tidak halal. Mudah-mudahan dengan iman selamat di dunia, bahagia di akhirat, masuk ke dalam surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.